jua-jua karena kepelang Tuhan anggota jemaat GBKP bagi kesalahan Tuhan di JKP Kameringan Kerinana si setia mengikuti channel YouTube Enda. Jumpa kita ibas channel YouTube Enda ay makap sermon khotbah kebatin peringati kemerdekaan Republik Indonesia. Peroleh marilah sekitar toto. Terpuji telah Tuhan di bata Bapa kami, katakan bujur kami manbandu pelangatendu, sinemani naruhkan wari-wari kegeluhan kami baik secara pribadi, sebagai gereja, sebagai bangsa Indonesia, maka kebas tahun ini kami peringati 70 tahun negara kami merdeka bebas penjajahan nari. Maka ngatakan bujur manbandu dengan mengisi kemerdekaan ini, ajari kami selalu katahandu. Si bagikan kami ibas waris sendah kami karena kamu hidansa Basila Yesus Tuhan kami Potoman Bandu. Amin. Perpulungan sini kalanya Tuhan di bata, tata di bata sini aturkan gereja teman banta ibas kebatin peringati kemerdekaan Republik Indonesia Enda ibu adibas pada sedekah kita keluaran 10 siwah ayat sada sewaluh katana bagenda karena bangsa Israel di dalam Sinai. Berkat kal bangsa Israel irati dinari baswari si pemana ibas bulan si petelukan kenca yang gonadingkan Mesir ia terina di gurun pasir Sinai. Ije ipajak kena ka kemah na ituruh dalam Sinai. Dinari laus Musa ku datas dalam menjumpai Tuhan. Iluh Tuhan ia datas dalam nari jana isuruh na Musa ngatakan saman bangsa Israel kesusurin Jakub bagenda. Nggo idah dukai si kubahan man kal Mesir, idah dukape kuga kam nggo kutatang-tatang izenda jumpa ras aku desken Raja Wali baba anak-anak na idatas kabungna. Ganduari adi ikut kendo aku jana ipatuhidu perpadananku maka kam jadi bangsangku. Karena doni eda aku empuna, tapi kamu jadi bangsa pilihanku. Sada bangsa singgeluh man gunangku saja janah kamu jadi imam-imamku. Kencai nusurmu di atas dalam nari, idul napulung karena pemimpin bangsa Israel, dan ikatakan man pemimpin kai sini perintahkan Tuhan man bana. Jenari jelma sinteran ngalawi ras-ras nina, ngit kami dalankan karina si ikatakan Tuhan, si enda isahkan Musa man Tuhan. Merdeka, merdeka, merdeka. Sekatakan bujur man di batai bas tahun ini kita atat tengah memperingati kemerdekaan bangsa anta ibas penjajahan nari si petitu puluh siwah tahun kan. Perpulungan sini kalanya Tuhan di batang kata di bata man bantai bas waris sendah ema karena turi-turin bangsa Israel enggo pulah ibas perbudakan Mesir nari alur bagai-bagai tanda sengget si pimpin Musa maka bas ogentai wari enda maka wari pemanai pas bulan sepetelukan. Ia itaruh dalam Sinai. Maka ipesah Tuhan kata naman Musa. Ipesah Musa kata di bata endaman bangsa Israel. Di Sinai maka si pemanah iturikan di bata. Uga di bata ang gumulahi bangsa ibas perbudakan Mesir nari. Dan ibas pembebasan surah-surah di bata gelah bangsa Israel. Jadi sana bangsa pilihan. Tujuan besar dari pemilihan di bata na ng bangsa Israel bukan demi keistimewaan bangsa Israel itu sendiri, tapi kai gelara bangsa Israel na arah kesusuran si Yehuda pagi tubuh ma Mesias juru selamat man kerina bangsa ada kelangkan Raja Daud kesusuran na pagi Mesias juru selamat si tarumbona itu ikan tibas Matius sada ayat sada seterusnya. Maka Mesias kesusuran Abraham, kesusuran Yehuda, kesusuran Raja Daud. Perpulungan sini kelengi Tuhan di bata. Kai si bahan si pelajari kita perintah di bata man bangsa Israel gunang geluh badia menjadi bangsa pilihan, menjadi bangsa khusus. Berbeda sebangsa sedeban. Bukan sebuah pembatasan. Isuruh di bata bangsa Israel geluh bangisingan na atay na perintah gunang geluh jadi bangsa pilihan adalah konsekuensi kenca di bata mempulahi bangsa Israel ibas perbudakan nari
Si pemenang itu ikan di bata labo langsung perintah gunang geluh jadi sada bangsa pilihan. Si pemenang itu ikan Tuhan man bangsa Israel kelangkang Musa ema. Nahan kuga akung gompulahi kami bas perbudakan Mesir nani, ku tatang-tatang kamdesken Raja Wali natang-natang anaknya. Artinya maka, pertama-tama Allah menyatakan karyanya, maka ia memulahi bangsa Israel bas ada perbudakan nari singgoda namina. Ratusan tahun. Maka perpulungan si kalangi Tuhan di bata, maka dah lagu sada sebuah beban, tapi itu rikan lebih kelam ate di bata singgu yalo kena. Maka bangsa Israel patuh man Tuhan. Bangsa Israel mengikutkan perintah Tuhan dan kelangkan Musa dalam rangka mengatakan bujur, maka ia nguit kulahi bas perbudakan Mesir nari. Jadi, adik bagaimana cara berpikir na bangsa Israel melihat bahwa perintah Tuhan itu adalah dalam rangka mengucap syukur atas pembebasan yang sudah mereka terima. Perintah Tuhan itu bukan membatasi bangsa Israel. Perintah Tuhan bukan sebuah perbudakan baru. Tapi perintah Tuhan itu adalah perlindungan Tuhan. Adalah bangsa Israel ulah seringlah bangsa-bangsa sedebat iskeleutna. Bagai kape min kita. Ibas padan simbaru. Rasul Petrus mengatakan ibas sada Petrus 2 ayat siwah. Maka teks enda ikutip dan diulangi, diformulasi ulang. Rasul Petrus, kamu nina man gereja tubung syekh. Kerina kalak sikintekan. Lanai bangsa Israel, lanai kalak jauh dinginta. Kamu bangsa pilihan Tuhan. Kamu imam-imam kerajaan di bata. Si pilih guna meritakan kemuliaan Tuhan. Jadi kita adalah Israel perjanjian baru, maka kita perlu melihat seperti bangsa Israel melihat bahwa perintah Tuhan adalah dalam rangka kita mengucap syukur atas lepasnya dari sebuah perbudakan. Bangsa Israel ibas padan sedekah perbudak Mesir, tapi ibas padan simbaru, maka kita adalah manusia itu diperbudak oleh dosa. Bangsa Israel keluar dari tanah Kanaan dipimpin Musa. Perbudakan dosa ini dipimpin oleh Yesus Kristus. Gelah pulah manusia ibas perbudakan dosa, kubas kegeluhan. Si dalam adu kemerdekaan pembebasan ibas Kristus dan haikapes dari bahan ogenta sini buat ibas kitab Roma pasal 6 ibas waris sesendah. Maka perpulungan sekalangi Tuhan di bata. Karena perintah di bata mangbanta si pemenang. Maka bukan membatasi hidup kita. Bukan sebuah perbudakan baru. Laban sebagainya. Harus bagaimana. Perintah Tuhan ini dalam rangka bahwa kita sudah terlebih dahulu dibebaskan dari perbudakan dosa. Gelah ulanai kita mulihkan kubas dosa, maka kita perlu ngeluh ibas aturan sim baru, kata di bata si menjadi pelindung. Jadi firman Tuhan itu jadikanlah bukan sebagai besi penjara yang mengurung kebebasan kita. Tapi lihatlah firman Tuhan bagi orang-orang percaya adalah pagar pelindung. Si melindungi kita dari segala bahaya. Terlebih-lebih bahaya sirna ibas surah-surah dirintah nari. Bahaya surah-surah daging. Sebab manusia tanpa firman Tuhan akan hidup liar. Dan bagi nina ibas ogenta. Ibas Roma 6 ayat 23. Upah dosa ay magkamaten. Tapi perkuhati di bata ibas Yesus Kristus ay magkageluhan si rasa lalu. Pertulungan si kalangi Tuhan di bata. Ibas teologi perjanjian lama, di mana ada penjajahan, maka semua yang terlibat adalah orang-orang yang terjajah. Artinya bagaimana? Bangsa Indonesia dulu dijajah oleh Belanda. Bangsa Indonesia diperbudak oleh Belanda. Ibas ogenta, bangsa Israel diperbudak oleh Mesir. Secara fisik, bangsa Israel diperbudak oleh bangsa Mesir. Secara fisik bangsa Indonesia diperbudak oleh penjajahan Belanda. Tapi bangsa penjajah itu sebenarnya sebelum dia menjajah negara lain, sebelum dia memperbudak orang lain, dia terlebih dahulu sudah dijajah oleh keserakahannya, ingin menguasai, mendominasi, mengeksploitasi orang lain. Jadi Indonesia dijajah oleh Belanda. Tapi Belanda dijajah oleh keserakahannya untuk menguasai negara-negara jajahannya termasuk Indonesia. Mesir memperbudak bangsa Israel, tapi bangsa Mesir diperbudak oleh
keserakahan, kesewenang-wenangan, memperbudak orang lain. Maka mungkin kita sudah merdeka. Kita tidak lagi dalam perbudakan. Tapi mental-mental penindas itu selalu saja ada ruang bagi kita. Contoh sederhana. Seorang anak bisa saja menjadi penindas bagi orang tuanya. Adi permata. Ate-atena, sekolah tena lang tena. Ate-atena mulih ke rumah jam 3. Maka ate-atena ngerana man orang tuana. Adi mi dosen labre, pecahan ban na piring. Berarti anak di sini menjadi penindas bagi orang tuanya. Terlebih anak-anak muda nggak kena narkoba. Dia akan menjadi penindas bagi orang tua. Harus liksen sebab butuh mengkonsumsi narkoba. Adi labre, nanti bapak sampai banci palpina. Dalam hal ini, anak bisa menjadi penindas bagi orang tua. Ibas berita melalui sida kekerasan orang tua terhadap anak. Lah siya pas anak ta misi parap, lah siya pas anak ta si gudam, si ligas. Bicara di bata, sekali kita berbandung sa misi libas na, misi kita gudam na, misi kita ligas na, mungkin lagi dalam umur ta. Maka kita perlu belajar, jangan menjadi penindas-penindas modern. Bahkan seorang suami bisa saja menjadi penindas bagi istrinya ketika memaksakan ego, ketika memaksakan pendapat, ketika memaksakan keinginannya. Seorang istri juga bisa menjadi penindas bagi suaminya. Alah perbahanan, entah arah pengerana, sirbahan ka, getem pusuk, sinugi-nugi. Bagi kafe kita sebagai jemaat, adia tay-tay ngerana ku gereja, adia taras lareh, kewajiban talah sidemi, tapi dilihat hak tak situntut mis, kita ini memaksakan kehendak kita dalam gereja. Jangan-jangan kita menjadi penindas baru. Bagi kita selaku gereja, kita selaku pelayan Tuhan, kita selaku pendeta, pertua diaken, dukung kita hanya memaksakan kemauan kita, berbungkus dengan program-program gereja. Lah pengasuh perpulungan yang sifat saken, lah singan situasi perpulungan yang juga kesulitan na, tapi kerina kewajiban na, kerina adangan na situntut, tanpa melihat kesulitannya, hanya menuntut kewajiban jemaat tanpa memberikan apa yang menjadi hak pelayanannya. Bisa saja kita menjadi gereja yang menindas jemaatnya sendiri. Maka biak penindas yang ingin menguasai orang lain, biak penjajah yang ingin mengeksploitasi orang lain, mendominasi, menguasai orang lain, perlu dibenaikan ibas dirinta. Sebab penindas itu, sebelum dia menindas orang lain, dia tertindas oleh keserakahannya, kesombongannya, egonya. Penjajah itu sebelum menjajah orang lain, dia dijajah oleh keserakahan, egonya. Maka si pedau ibas karena dia penindas, ibas dirinta. Maka mari kita mengisi kemerdekaan ini dan menjadi pembebas, membebaskan orang yang tertawa, nampati kala si kesusahan, harus alu duit, tapi lihat kala si kelsehan, lihat kala sila nair pengharapan, pengerana perbahanan lu, motivasi lu membangkitkan semangat orang lain, kamu membebaskan dia dari ketakutannya. Banci saja toto lu, pelayanan lu, notokin teman lu, membebaskan dia dari kekhawatirannya. Kamu menjadi pembebas, meniru Musa membebaskan bangsa Israel, meniru Kristus sebagai yang membebaskan manusia dari perbudakan dosa. Maka marilah menjadi pembebas bagi orang-orang yang tertindas. Banyak orang secara ekonomi melimpah, tapi dia terpenjara, terjajah oleh ketakutan, kekhawatiran, lalit kedamaian keluh. Ketika kamu membawa orang lain kepada Kristus, dari kekhawatiran dia menjadi hidup dalam ketenangan, kedamaian. Dari ketakutan dia hidup dalam pengharapannya kepada Tuhan. Kamu menjadi pembebas modern. Bagaimana kita mengisi kemerdekaan Naida? Maka ogenta nila Rasul Paulus sibas Roma 6. Maka kita Aida adalah budak dosa. Upah dosa kematian. Sebab seorang budak mendapat upah dari tuannya. Tapi nina perkuah ati di bate bas kerja yang keguluhan sira salar. Jadi kalau kita punya Tuhan Kristus, ia memberikan upah ay makaguluhan sira salar.
Tapi kita geluh ibas dosa. Siakap kita bebas. Siakap kita senang arubahan kay bagi surah-suranta ni Rasul Paulus. Akap menukam bebas. Tapi setuhuna kami diperbudak oleh dosa. Karena dosa masih mereka upah nak ibas kesenangan doy. Kematian. Upah dosa adalah maut dalam teks bahasa Indonesia. Kematian itu adalah kematian sira salah. Ada kematian fisik kerana jelma basbonia dan mati fisik na, tapi kematian si kebiaran kematian si perbuatan bah pustaka ni na hukuman sira salah kematian si perbuatan dan ijay lanai kekekem salah. Maka mari kita mengisi kemerdekaan negara tayo. Lalu si pedaw biak penindas si bas dirintang menjadi pembebas-pembebas orang-orang yang tertindas, adilit degah secara ekonomi sampai tikalah si kesusahan. Adilalit degah secara ekonomi, totoo dubansi membebaskan kalak si Daywan. Kebiaran aru atayna. Maka pengeranaan dubansi memotivasi orang lain dari keterpurukannya. Bagai pengerana perubahan kita, baba kemalaman ate, man sekaleuta. Bagai kita menjadi generasi-generasi yang mengisi kemerdekaan negara tayo. Sikatakan mujur man di bata kita sudah merdeka, tapi kita selaku warga GBKP tidak melihat Belanda itu hanya sebagai penjajah. GBKP punya dua sudut pandang, bahwa company yang disebut sebagai perusahaan Belanda memang menjajah negara Indonesia, tapi zending Belanda justru ipakai Tuhan baba berita si meriah manbata. Jadi pas perayaan kemerdekaan Anda, kita tidak hanya berbicara sebagai Belanda penjajah Indonesia, tapi kita juga bicara tentang kita dibebaskan dari perbudakan dosa kepada berita si meriah arah zending Belanda, si berita si meriah manbata. Bagaimana maka kita melihat sejarah secara adil, tidak hanya membanggakan ataupun menyudutkan dalam hal ini Belanda sebagai sebuah negara, lembaga, perusahaan, tapi kita melihat juga bahwa Belanda itu juga simbaba berita si meriah arkelangkan NZG, lembaga pekabaran Injil Zending. Lalu bagai sekali nari selamat mengisi kemerdekaan, jadilah pembebas, nandangi keluarga, masyarakat, gereja, jangan menjadi penindas bagi gereja, jangan menjadi penindas bagi jemaat, jangan menjadi penindas bagi istri, jangan menjadi penindas bagi suami, jangan menjadi penindas bagi orang tua. Tanda kita merdeka. Selamat merayakan kemerdekaan negara Republik Indonesia si P70 siwahkan sambil kita merayakan kemerdekaan iman kita, bahwa kita bukan hanya dibebaskan dari perbudakan penjajahan secara politik, ekonomi, sosial, budaya, tapi kita sudah dibebaskan Kristus dari sebuah perbudakan dosa. Kubas kegiluhan sira salalat mengisi kemerdekaan negara Indonesia bersama-sama dengan Kristus, mengisi kemerdekaan negara ini sambil mengisi kemerdekaan iman kita. Perbahanan si mahuli menjadi warga negara yang baik, geluhkan geluh bagi singan natin bata, lalu bagi kita menjadi manusia yang bebas, yang merdeka. Begini Rasul Paulus, ulah pakaikan kebebasan doy, jadi sada kebebasan arbahan dosa, tapi kebebasan doy pakaikan guna kebebasan arbahan si mahuli, serta tanggung jawab singan natin Tuhan di bata. Patuh kita man di bata, sebab lebih kita anggoy ipulahi na iwas perbudakan dosa nari. Kepatuhan taman ni bata, labo sada perbudakan baru. Labo sada keharusan si membatasi kita bagi bangsa Israel. Si patuh man di bata kelangkan Musa, arkitekan golben di bata membebaskan iwas perbudakan dosa. Perbudakan Mesir. Bagi kita, golben ipulahi di bata kelangkan Kristus, arah perbudakan dosa. Lalu bagai kepatuhan dalam kata dibata dalam rangka keriahan ukur mengatakan bujur sebab ngolmen kita bebas kena maka ipidaw na kepatuhan ta. Bagai ulah si tatap peraturan dibata sebagai sesuatu yang membatasi kita,
Tapi karena perintah di bata adalah sesuatu yang melindungi kita. Maka malam mati kita magikan kata di bata. Ular nangko, ular muno, ular luar-luar. Ular juni, ular togel, ular kamabuk. Rasileban na, ular rubahan lagulang sila mahuli. Ular anggap ay sebuah pembatasan. Tapi anggap ay sebuah perlindungan yang menyelamatkan kita dari segala kehancuran dunia. Alubage, senang, meriah ukur tandalankan kata di bata. Karena kita melihat perintah Tuhan sebagai perlindungan, bukan sebagai sebuah pembatasan, bukan sebuah penjara. Karena di dalam Kristus kita punya kemerdekaan. Tapi begini Rasul Paulus, bukan kemerdekaan yang kebablasan, kemerdekaan sirate-ate. Di dalam Kristus kita punya kemerdekaan yang bertanggung jawab, kemerdekaan yang memuliakan Tuhan. Terpuji gelar Tuhan, salam merdeka, Tuhan cuma masuk kita kerina. Alas kita toto, terpuji gelarmu Tuhan di bata Bapa kami, pasuk-pasuk kami makikan tatano dan mengisi kemerdekaan nila bagi singa na kayo. Ibas gelar anak Yesus Kristus singgo, mempulahi kami ibas penjajahan perbudakan dosa. Semerikan gagah kami mengisi wari-wari kemerdekaan kami dalam singa na kayo, rah kami toto, manubahan. Amin. Salam berjuah-juah, salam merdeka, Tuhan semua kita kerina. Shalom.